Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, ketemu lagi kita di pembelajaran online SMP mata pelajaran matematika kelas 9. Bersama Bunda Lubis. Anandaku sayang, apa kabar? Ananda, kita masih akan membahas bab 3, yaitu tentang transformasi. Kita masuk ke bahagian dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi adalah pergeseran suatu titik pada atau benda pada suatu koordinat kartesius berdasarkan pada suatu perkalian. Jika dilatasi dilakukan pada suatu bangun, maka bangun tersebut bukan hanya digeser tapi juga diperbesar atau diperkecil. Operasi dilatasi dapat dinyatakan dengan bentuk sebagai berikut. Yang pertama, seperti ini, titik P, X, Y pada pusat acuan 0,0, di sini adalah titik O, lalu dengan skala K. Maka bayangan daripada titik P tersebut adalah P aksen X, berarti X yang ini ya, dikali dengan K, skala ya, berarti dikali dengan K yang ini, koma, Y, berarti Y yang ini ya, dikali dengan K, K-nya juga K yang ini. Berikut nomor 2, apabila ada sebuah titik P, X, Y, di sini pusat acuannya adalah sebuah titik. Di sini dibuat titik S. Boleh titik apa aja sebenarnya ya, yaitu A, B. Lalu skalanya adalah K. Maka P aksennya adalah yang ini akan menjadi X aksen, yang ini akan menjadi Y aksen. Bagaimana mencari X aksen? A-nya yang ini ya, ditambah K, K-nya yang ini, dikali X, X-nya yang ini, dikurang, ini dikurang dengan A-nya yang ini. Sedangkan Y aksennya adalah B, B-nya yang ini, ditambah K, K-nya yang ini, dikali Y, Y-nya yang ini, dikurang B. Oke? Rumus nomor 1 adalah jika suatu titik didilatasi dengan acuan titik pusat atau titik pangkal. Ya. Maka rumusnya seperti yang nomor 1 yang ini. Sedangkan rumus kedua, jika suatu titik didilatasi dengan acuan sebuah titik. Nah, rumusnya yang nomor 2. Baik anakku sayang, sekarang kita masuk ke contoh. Titik M negatif 3,2 didilatasi dengan perbesaran dengan acuan, yaitu ini titik pusat atau 0,0, sedangkan ini adalah skalanya 2, maka katanya tentukan bayangan titik M tersebut. Oke, kita selesaikan.
Perhatikan titik M negatif 3,2, berarti negatif 3 adalah X, sedangkan 2 adalah Y. Oke, didilatasi pada titik pusat dengan skalanya 2. Ya, ini ya skalanya adalah K2. Maka M aksen, ini M aksen, kita perhatikan rumus yang nomor 1. Ini Bunda titipkan rumusnya di sini ya, biar Ananda selalu ingat. Rumusnya adalah X dikali K, ya. Nah, mana itu X? Negatif 3. Oke. Dikali K. Berapa K? 2. Ini dia. Lalu berikutnya rumusnya adalah Y dikali dengan K. Mana Y? Ini Y. 2. Sedangkan K-nya 2. Berarti 2 dikali 2. Sehingga hasilnya adalah M aksen adalah negatif 6,4. Nah, ini yang tadi Bunda katakan. Berarti dia menjadi bayangan X-nya menjadi X aksen yaitu negatif 6 ya, setelah didilatasi, sedangkan Y-nya yang di sini tadi Y-nya 2, setelah didilatasi dengan skala 2, maka disebutlah ini Y aksen yaitu 4. Baik, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Suatu titik didilatasi dengan aturan K 6,P. Berarti di sini kita akan mencari P. Lalu didilatasi pada titik pusat dengan K, ini negatif 2. Maka di sini harusnya K aksen ya. Maaf ya, ini Bunda buat ini K aksen ya. Ya. K aksen Q, negatif 10. Hitunglah P tambah Q. Berarti kita harus mencari P dan Q dulu. Oke. Ini bentuknya ya, kira-kira ini tadi soalnya. Lalu kita mau mencari P. Ini P itu ya, P itu adalah ya, ingat ya, ini mencari P. Berarti ini adalah kalau kita lihat rumus di sini Y ya. Ya, di sini Y itu menjadi Y aksen yaitu Y dikali K. Oke? Berarti kalau dalam hal ini yang dikalikan itu adalah P ya. Ini kan P ini sebenarnya adalah titik Y ya. Dikali K ya, dikali K, hasilnya adalah negatif 10 ya. Nah, K-nya ini berarti kan P dikali K ya, dikali K, hasilnya adalah negatif 10. Oke, sedangkan K-nya skalanya adalah negatif 2. Berarti P dikali negatif 2 sama dengan negatif 10, maka P adalah negatif 10 dibagi negatif 2, sehingga dapatlah nilai P sama dengan 5. Oke, kita mencari Q. Kalau Q itu berarti X dikali K ya, berarti dalam hal ini X itu adalah 6 ya, sedangkan K-nya negatif 2. Oke. Berarti 6 dikali K sama dengan Q. Lalu kita lanjut. K-nya negatif 2. Kita ganti ya. Berarti 6 dikali negatif 2 sama dengan Q. Maka negatif 12 sama dengan Q atau Q sama dengan negatif 12. Jadi P tambah Q berarti 5 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 7. Maksudnya negatif 12 ya.